Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bi islamin dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah penyelesaian sengketa non-litigasi sesi keempat. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa non-litigasi. Ya. Apa saja jenisnya? Baik. Yang pertama, non-litigasi. Apa pengertian non-litigasi? Non-litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui beracara di pengadilan. Jadi non-litigasi semua yang diselesaikan tidak melalui beracara di pengadilan. Jadi kita nggak ke pengadilan, nggak mendaftar di sana, tidak meregister perkara di pengadilan. Ada banyak jenis ya non-litigasi ini, tetapi bisa dikelompokkan dalam dua kelompok besar ya, berdasarkan sifatnya. Apa saja? Jadi ADR, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, itu disebut juga sebagai APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Disebut juga dengan ADR, Alternative Dispute Resolution. Nah, ada beberapa jenis. Ini kalau dikelompokkan berdasarkan sifatnya ada dua jenis. Yang pertama binding Alternative Dispute Resolution. Nanti yang kedua adalah non-binding Alternative Dispute Resolution. Yang pertama adalah binding Alternative Dispute Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat. Apa itu? Binding ternyata mengikat ya. Ciri-cirinya begini. Yang pertama pasti ada pihak ketiga ya. Kemudian yang kedua sifatnya mengikat atau memutus. Kemudian outputnya adalah putusan. Ini ya, ini ciri-cirinya. Ya, kalau binding itu bersifat mengikat. Mengikat itu artinya berarti ada, kalau misalkan ada pihak A dan B yang bersengketa, kemudian ada pihak ketiga yang mengikat di antara keduanya ini, gitu ya. Maka tentu yang mengikat itu adalah pihak ketiga, gitu ya. Pihak ketiga. Lah, wujud ikatannya apa? Wujud ikatannya adalah dengan menggunakan putusan. Ingat ya, kata kunci adalah putusan. Putusan itu apa? Putusan adalah sesuatu yang diambil secara sepihak, sesuatu yang dinyatakan secara sepihak. Sepihak oleh siapa ya? Pihak ketiga tadi itu ya. Itu artinya putusan. Ya. Oke. Kalau di binding ADR, nah, yang disebut sebagai putusan, yang disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat binding itu ya arbitrase. Nanti akan kita jelaskan arbitrase itu seperti apa. Nah, yang prinsipnya adalah arbitrase itu menggunakan pihak ketiga, ini arbiter, sifatnya memutus ya, dan outputnya adalah putusan ya. Kemudian yang kedua adalah binding alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa yang tidak mengikat dan tidak memutus. Dalam hal ini ada pihak ketiga, kadang tidak ada pihak ketiga. Nah, kalaupun tak ada pihak ketiga tersebut tidak mengikat atau tidak memutus ya. Nah, kemudian outputnya itu adalah kesepakatan. Ini ya, ciri-cirinya outputnya adalah kesepakatan. Nah, bedakan antara putusan dengan kesepakatan. Bedanya apa? Kalau putusan itu diambil oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak ketiga tadi ya, si arbiternya. Tapi kalau di non binding ini outputnya adalah kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Ya, kalau kesepakatan berarti kan dibuat oleh para pihak. Jadi fungsi pihak ketiga kalaupun tak ada di sini, itu dia tidak berfungsi untuk membuat putusan ya. Tetapi di pihak ketiga di dalam non binding ini hanya membantu para pihak untuk menemukan solusinya, para merumuskan masalahnya, menemukan masalahnya apa ya, kemudian mengusulkan beberapa alternatif penyelesaiannya gitu ya. Kemudian dari usulan itu disepakati oleh para pihak dan itu ditunaikan oleh para pihak. Jadi bedanya di situ ya. Jadi yang pertama kalau binding itu di situ ada pihak ketiga yang memutus ya, outputnya adalah putusan. Jadi pihak ketiga itu langsung ketok palu, dok gitu kan. Sementara kalau yang non binding di situ outputnya adalah kesepakatan. Yang mana kalau kesepakatan itu pasti dibuat oleh para pihak, bukan oleh pihak ketiga yang memutus. Nah, untuk yang non binding ini beberapa contohnya ya, itu ada musyawarah,
perdamaian, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan pencari fakta. Sama satu lagi ya yang masih belum tercantum di sini, ombudsman. Gitu ya, ombudsman. Nanti kita bahas di bagian belakang. Baik, kemudian kita coba mengulas sedikit ya masing-masing dari beberapa poin. Nah, jadi ada arbitrase, musyawarah, dan sebagainya. Ini kita lihat, kita ulas sebentar sebelum nanti kita masuk di masing-masing babnya. Baik, yang pertama adalah arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat atau memutus. Tadi ya, binding ya. Nah, dengan menggunakan jasa arbiter ya, berdasarkan pada klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama APS. Jadi arbitrase itu APS ya, antara penyelesaian sengketa, sifatnya mengikat atau memutus. Nanti outputnya adalah putusan yang dibuat oleh arbiter ya. Ini menggunakan jasa arbiter, ini pihak ketiganya disebut sebagai arbiter, dan berdasarkan pada klausul arbitrase. Artinya bahwa basis atau sumber otoritas bagi arbitrase itu adalah klausul arbitrase. Klausul arbitrase itu apa toh? Klausul arbitrase itu adalah ini ya, klausul arbitrase itu adalah klausul ya, yang klausul atau apa ya, kalimat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang menyatakan bahwa kalau nanti suatu saat ada sengketa maka akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Jadi sekali lagi, klausul arbitrase adalah klausul dalam perjanjian, dalam kontrak yang menyatakan bahwa kalau suatu saat muncul sengketa ya, muncul sengketa dari perikatan yang mereka buat itu nanti akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Nah, klausul arbitrase itu bisa dibuat, dicantumkan dalam kontraknya ya, dalam kontrak awal itu disebut sebagai pactum de compromittendo, atau dibuat belakangan setelah muncul sengketa baru para pihak menyepakati untuk diselesaikan lewat jalur arbitrase. Ini disebut sebagai akta kompromis ya, akta kompromis ya. Jadi sekali lagi, bahwa arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat atau memutus dengan menggunakan pihak ketiga, namanya arbiter ya, yang penyelenggaraan itu didasarkan pada klausul arbitrase. Di basis otoritas arbitrase untuk menyelesaikan sengketa itu adalah terletak pada tadi klausul arbitrase ya, yang isinya menyatakan bahwa kalau kelak terjadi masalah ya dalam perikatan tersebut akan diselesaikan klausul arbitrase. Nah, klausul arbitrase ini dibuat oleh para pihak, bisa dicantumkan dalam dokumen kontrak awalnya ya, atau dibuat belakangan, dibuat semacam addendum lah gitu, tambahan gitu ya, akte tambahan atau kompromis yang menyatakan bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan arbitrase. Kalau di akta kompromis biasanya lebih lengkap ya, langsung menyebutkan siapa arbiternya ya, biasanya entah arbiter institusional atau arbiter ad hoc, itu langsung dicantumkan. Kalau misalnya biasanya kalau di BANI ya langsung dicantumkan akan diselesaikan lewat BANI dengan mengikuti prosedur di BANI, langsung menunjuk siapa yang akan menjadi arbiternya ya. Biasanya sih kalau di BANI itu lebih bagus dibuat langsung di BANI sana, sehingga nanti menggunakan form yang ada di BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Itu arbitrase gitu ya. Kemudian musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah alternatif penyelesaian sengketa. Tapi sebenarnya nggak hanya sengketa aja ya. Kalau musyawarah itu biasanya penyelesaian masalah ya, di mana para pihak duduk bersama, berembuk bersama, mencari solusi bersama ya bagi permasalahan mereka hadapi ya. Nanti outputnya adalah mufakat. Nah, jadi musyawarah adalah APS, bagian dari APS ya, dengan cara para pihak duduk bersama, berembuk bersama, mencari solusi bagi masalah yang mereka hadapi. Outputnya adalah nanti mencari mufakat atau kesepakatan. Nah, kalau dalam sengketa lain, sengketa kan biasanya dihadapi oleh para pihak ya, dua biasanya kan, yang terlibat hanya dua. Tapi kalau musyawarah yang terlibat itu nggak terbatas. Misalnya di sidang DPR itu kan, sidang paripurna itu kan terdiri dari ya beberapa ini, nggak cuma 1, 2, 3 fraksi, tapi ada belasan fraksi kan. Nah, ada belasan komisi juga kan. Nah, sehingga nanti para pihak terlibat itu udah banyak. Atau misalnya rapat sekolah itu kan nggak cuma antara guru dengan siswa, tapi juga melibatkan wali murid, misalkan siswa kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 gitu. Atau apa
Ya di kampus kan juga ada nih, misalnya rapat umum gitu kan. Nah itu yang melibatkan banyak pihak di situ, dosen dihadirkan, ya rektorat, dekanat, kemudian mahasiswa dan segala macamnya dihadirkan. Itu namanya ini musyawarah. Oke. Baik, selanjutnya adalah perdamaian atau sulh dalam bahasa Arabnya ya, atau dading dalam bahasa Belandanya. Apa itu sulh atau dading gitu kan? Perdamaian adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak beritikat baik untuk menghentikan sengketa dan dengan kembali kepada titik awal sebelum terjadinya sengketa. Nah, jadi ini termasuk APS. Titik tekannya terletak pada itikat baik dari para pihak untuk menghentikan persengketaan. Kemudian para pihak bersengketa kembali ke titik awal sebelum terjadinya sengketa. Nah, di sini artinya kedua belah pihak melepaskan sebagian haknya untuk kembali ke titik awal tadi itu. Jadi sebagian haknya dilepaskan. Ya, misalnya sengketa batas ya, sengketa batas itu kan, si A ngambil garis terlalu jauh ke si B, demikian juga si B mengambil garis terlalu jauh ke si A. Nah, kayak gini kan repot. Nah, semuanya saling menyalahkan. Ya, kalau sulh berarti para pihak kembali ke titik awal sebelum terjadi sengketa, serta dikembalikan lagi ke garis awal. Ya, itu namanya sulh atau perdamaian. Kemudian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah penyelesaian masalah, proses penyelesaian masalah. Jadi di antara para pihak dengan masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada pihak lain agar mencapai titik keseimbangan. Perhatikan ya, negosiasi itu bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tapi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, kok masalah? Nah, coba bisa dilihat di video pertama ya. Di video pertama nanti ada penjelasan tentang apa beda antara masalah dengan sengketa. Nah, kalau masalah itu kan suatu kesenjangan antara dasain sama dasalen gitu kan. Nah, harusnya begini tapi faktanya begitu. Nah, negosiasi itu bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Nggak harus ada sengketa. Di antara para pihak dengan masing-masing pihak melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada pihak lain akan mencapai titik keseimbangan. Ya, titik keseimbangan ya. Nanti akan ada penjelasan di bab negosiasi, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah alternatif sengketa dengan menggunakan jasa konsiliator. Ya, jadi ada jasa konsiliator ya, itu bagi-baginya yang membantu para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama. Kemudian para pihak merumuskan sendiri solusi terbaik, kemudian disepakati oleh para pihak secara mandiri. Nah, ini kata kuncinya begini. Ini alternatif sengketa menggunakan jasa konsiliator. Caranya bagaimana? Konsiliator ini membantu para pihak yang bersengketa duduk bersama gitu ya. Kemudian para pihak itu merumuskan sendiri solusi yang terbaik itu apa, kemudian disepakati sendiri. Nah, jadi konsiliator itu hanya membantu para pihak untuk duduk bersama saja. Terus yang menyelesaikan masalah siapa? Ya para pihak sendiri. Maka bisa dikatakan bahwa konsiliator hanya membantu secara formil saja. Dia hanya membantu para pihak untuk duduk bersama saja. Soal masalahnya seperti apa, isinya seperti apa, penyelesaian seperti apa, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Ini konsiliasi. Kemudian mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi adalah alternatif sengketa dengan menggunakan jasa mediator. Ya, APS ada pihak ketiga ya, namanya mediator. Terus peran mediator apa? Membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan dan merumuskan solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Ya, jadi peran mediator membantu para pihak untuk apa toh? Untuk mengidentifikasi sebetulnya masalahnya itu apa. Ya, kemudian menemukan, merumuskan solusinya itu apa, gitu kan. Dia membantu para pihak untuk merumuskan masalahnya juga, memetakan masalahnya, merumuskan solusinya. Baru kemudian diusulkan dan disepakati oleh para pihak. Nah, ini artinya mediator itu membantu tidak hanya secara formil tapi juga secara materi. Tidak hanya membantu para pihak untuk bertemu, tapi membantu para pihak mengidentifikasi masalahnya hingga merumuskan solusinya dan membuat akte perdamaian ya yang ditandatangani oleh para pihak. Gitu ya. Perdamaian itu ditandatangani oleh para pihak. Kenapa? Ya karena membuatnya mereka. Beda dengan putusan ya. Kalau putusan nggak ada arbiter itu yang menandatangani adalah arbiternya. Para pihak nggak tanda tangan karena
itu adalah putusan. Tadi ingat ya, putusan itu dibuat oleh salah satu pihak gitu ya, bukan para pihak. Lanjut, mencari fakta atau fact finding. Apa toh pencari fakta? Pencari fakta itu adalah perseorangan atau tim yang dibentuk untuk mencari dan mengungkapkan fakta dalam perkara tertentu, kemudian ia memberikan rekomendasi. Ini ya. Jadi dia dibentuk, bisa perseorangan itu, bisa perseorangan atau tim yang dibentuk untuk apa? Untuk mengungkap masalahnya itu apa, fakta yang terjadi itu apa dari sebuah sengketa, dari sebuah peristiwa, dari sebuah fenomena, faktanya itu apa. Nah kemudian dari situ ia akan memberikan rekomendasi. Oh gini loh rekomendasinya gitu. Jadi outputnya fact finding gitu ya, mencari fakta itu hanya sebatas rekomendasi ya. Tidak memberikan putusan, juga tidak memberikan kesepakatan apapun. Dia hanya mengungkapkan faktanya gitu ya, kemudian ini rekomendasinya. Nah ini pencarian fakta ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dan itu pelik masalahnya sehingga membutuhkan tim khusus untuk mencari faktanya, untuk menghidupkan masalahnya secara lebih detil. Kemudian pencari fakta ini timnya itu bisa dibentuk secara sepihak. Misalnya ada dua pihak ya yang bersengketa, pihak A dan pihak B. Pihak A saja yang membentuk tim mencari fakta bisa gitu, atau B saja mencari fakta bisa, atau kedua belah pihak ya. Ini si A mengutus C, si B mengutus D, kemudian C dan D ini kerja bareng, itu juga bisa. Itu namanya bipartit ya, dua pihak. Atau tripartit, pihak ketiga ya, misalnya A sama B sengketa, kemudian ada pihak C. Nah pihak A, B, C, nah pihak masing-masing dari A, B dan C ini mengutus satu orang misalnya untuk turut bekerja bersama untuk mencari fakta dan merumuskan bagaimana rekomendasinya. Baru nanti dilaporkan kepada para pihak gitu ya. Selanjutnya adalah ombudsman. Nah ini yang tadi belum tercatat di ini ya, saya jelaskan. Ombudsman itu apa? Nah di Indonesia kita mengenal dengan ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia. Itu adalah lembaga demokrasi negara untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah dan sengketa pelayanan publik oleh lembaga negara atau lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi ombudsman itu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa perkara sengketa pelayanan publik, jadi oleh lembaga negara atau lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Jadi misalnya begini, ada lembaga yang menyelenggarakan layanan publik ya, public service. Misalnya apa? Kampus negeri ya. Kampus negeri itu kan dia lembaga yang dibiayai oleh APBN atau APBD gitu ya. Nah kemudian misalnya Anda mahasiswa, kemudian di situ Anda merasa tidak mendapatkan pelayanan baik dari kampus ya, bisa ini mengajukan mengadukan kepada ombudsman, bisa seperti itu. Atau misalnya Anda pergi ke rumah sakit tapi ternyata pelayanannya nggak baik di rumah sakit, karena rumah sakit itu rumah sakit RSUD, rumah sakit daerah yang dananya dikelola dibiayai oleh APBN sama APBD ya, wes bisa diajukan mengajukan keluhan ke ombudsman ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah materi pengantar saja ya, nanti untuk lebih dalamnya bisa diskusi di kolom komentar atau nanti kita bahas di subbab selanjutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.